Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sekarang kita mau melanjutkan bahasan statistika deskriptif yang kemarin. TunePocket.com. Jangan lupa subscribe. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang statistika deskriptif untuk ukuran pemusatan. Kita akan melanjutkan ke ukuran letak dan ukuran penyebaran ya. Nah, yang pertama ukuran letak dulu. Yang pertama itu ada kuartil. Biasanya kalau misalnya kamu udah pernah dengar kuartil itu dikata quarter. Quarter itu kan 4. Jadi kalau misalnya ada suatu interval data dibagi 4 nih, dibagi 4 bagian yang sama, nanti pemisahnya ada berapa? Ada 3 kan? Nah, itu namanya kuartil. Jadi sekat pemisahnya itu yang dinamakan kuartil. Ada berapa? Ada 3. Ada kuartil ke-1, itu berarti pemisah yang pertama, atau 25% data yang pertama. Kuartil kedua, itu berarti yang paling tengah gitu ya, sama aja seperti median, artinya pemisah yang paling tengah sama kuartil ketiga atau 75% data pertama gitu, itu namanya kuartil ya. Oke, berikutnya ini ada rumusnya. Ini rumusnya untuk menentukan kuartil tapi berdasarkan letak. Nah, ini untuk data yang tunggal. Sedangkan yang ini untuk data TDF kumulatif ya. Oke. Oke, ini rumusnya mirip seperti yang median ya. Kalau median kan IN per 2. Kalau ini itu IN-nya per 4 karena dia kuartil gitu. Nah, yang berikutnya ada desil. Bedanya sama kuartil ini sama aja sih. Kalau misalnya kuartil bagi 4, kalau desil itu dibaginya 10. Tapi si sekatnya nggak ada 10, adanya 9 gitu ya. Yang terakhir ada persentil. Kalau persentil itu dibagi 100. Sekatnya nggak ada 100, tapi ada 99. Nah, ini tuh biasanya dipakainya buat apa sih? Hanya untuk memisahkan aja 40% data pertama gitu. Misalkan berarti kita pakainya kan kuartil. Pakainya persentil. Kalau misalnya 75% data pertama, berarti bisa kita pakainya itu persentil 75 sama kuartil ketiga gitu. Nah, kalau misalnya desil nih biasanya yang 10-10 aja. Contohnya nih, 10%, 20% data pertama, 30% data pertama, itu pakainya desil gitu ya. Oke, rumusnya juga mirip-mirip, cuman ini beda pernya aja. Kalau ini per 4, ini per 10, ini per 100 gitu. Oke, nah yang terakhir ini ada ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Yang pertama, yang paling gampang ini adalah jangkauan atau rentang. Caranya menentukannya adalah tinggal data maksimum atau data paling besar dikurangi data minimum atau data yang paling kecil. Yang kedua ada hamparan atau jangkauan antar kuartil. Nah, kalau yang ini kamu harus tentukan dulu kuartil ketiganya berapa, kuartil kesatunya berapa, lalu nanti dicari selisihnya berapa. Itu namanya hamparan. Nah, yang ketiga, ini ada variansi. Variansi itu artinya keberagaman data. Jadi, semakin besar nilai variansi, artinya semakin banyak variansi datanya. Variansi itu apa sih? Jadi, apa ya, macamnya gitu loh. Contoh nih, ada data-datanya tuh sama-sama 10, ada 2 kelompok data. Jumlahnya itu masing-masing 10, tapi variansi yang A itu lebih besar daripada variansi yang B. Nah, berarti macam-macam data di yang kelompok A itu pasti lebih bermacam-macam. Misalnya nih, antara 10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau misalnya yang B karena lebih kecil daripada yang A, itu misalkan nih, variasinya lebih sedikit. Misal cuma 6, 7, 8 gitu. Itu ya, tapi jumlah datanya tetap pada 10. Gitu. Rumusnya ini untuk data tunggal, yang ini untuk TDF tunggal sama TDF kumulatif gitu ya. Oke. Nah, sedangkan yang terakhir ini standar deviasi atau simpangan baku atau standar error itu tinggal kita akarkan saja dari variansi. Oke, supaya lebih memahami, kita mau coba mengolah data yang di pertemuan pada saat ukuran pemusatan, tapi kita membutuhkan kuartil, varian, sama simpangan baku dari masing-masing data. Let's check this out.
Sekarang kita mau coba menentukan ukuran letak sama ukuran penyebaran dari data tunggal, TDF kumulatif, dan TDF tunggal ya. Nah, dari data tunggal dulu nih, kita mau menentukan untuk ukuran letak yaitu kuartil aja. Karena kuartil ada 3, kita tentukan tiga-tiganya. Nah, mulai dari yang pertama itu letak kuartilnya dulu. Kalau kuartil ke-1 kan letaknya berarti sama dengan 1, sorry pakai gorong ya, 1 dikali enggak juga nggak apa sih, 1 dikali N-nya itu adalah 40, ditambah 1, kurung tutup, dibagi 4. Gitu, 10,25. Nah, untuk letak kuartil 2 sama dengan, karena kuartil 2 berarti 2 dikali 40, ditambah 1, dibagi 4. Oke, 20,5. Yang terakhir itu berarti 3 dikali 40 ditambah 1. Kenapa tambah 1? Lihat di PowerPoint ya, karena rumusnya seperti itu. Oke, nah 30,75. Sekarang kita lihat dulu, letak kuartil yang ke-1 itu adalah di data ke-10,25. Berarti kalau data ke-10,25, caranya itu data ke-10-nya itu 55. Ditambah 0,25 dari data ke-11 dikurangi data ke-10 gitu. Jadi 10,25 itu kan antara 10 sama 11 nih. Ibu kasih tanda ya, misalnya dia itu warnanya biru. Itu kuartil 1. Gitu. 20,5 berarti kan antara 20 sama 21. Nah, ini kita kasih warna misalnya apa? Kuning. Sorry. Kuning. Oke, terus kuartil ketiga 30,75 berarti antara 30 sama 31 nih. Kita kasih warna misalnya hijau. Gitu, ya. Nah, ini ya, ini 5559, 6565, 971. Jadi, untuk menentukan kuartil ke-1-nya itu sama dengan kita lihat datanya itu kan 10,25. Berarti data ke-10 apa sih data ke-10 tuh? Data ke-10 itu adalah 55 ditambah, tadi kan 10,25, ditambah 0,25 dikali kurung buka selisih dari mereka berdua, 59 dikurangi 55 gitu. Enter. Oke. Sip. Jadi hasilnya adalah 56. Untuk kuartil kedua, ini kan 20,5 berarti sama dengan data ke-20. Mana data ke-20? Nih, ditambah 0,5 dikali kurung buka selisih dari data ke-21 dikurangi data ke-20. Kurung tutup, enter. Nah, hasilnya itu ya. Untuk kuartil 3, 30,75 berarti sama dengan data ke-30 ditambah 0,75 dikali data ke-31 dikurangi data ke-30. Kurung tutup, enter. Gitu. Jadi kuartil satunya adalah 56. Jadi sekat pemisah 25% pertama itu 56. Pemisah yang kedua itu 65 dan pemisah yang ketiga itu 70,5. Nah, sekarang kita mau menentukan varias dan simpangan baku. Sesuai dengan rumusnya, itu kita harus menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, menentukan ratanya udah di sesi sebelumnya, bahwa min-nya itulah 63,75. Jadi, di sini kita akan bikin kolom baru. Kolomnya namanya XI dikurangi rata-rata, atau dikurangi min. Gitu ya, XI dikurangi min. Nah, XI dikurangi min-nya ini dimutlakan. Jadi pakai nilai mutlak. Kalau pakai nilai mutlak di sini ada nggak ya? Oke, nggak bisa. Jadi ini rumusnya sama dengan ABS. ABS itu absolut. Absolut itu artinya nilai mutlak. Artinya nilai mutlak tuh kita cuman mau cari selisihnya aja. Contoh nih, 7 sama 9 kan selisihnya 2. Jadi kamu bisa cari caranya itu 9 kurangi 7 atau 7 dikurangi 9 tapi negatifnya dihilangkan gitu. Jadi nggak pernah ada negatif tuh kalau misalnya di ABS atau di absolut atau di nilai mutlak ya. Oke, ABS kurung buka, bukan anti braking system ya.
ini XI berarti 32 ya, karena ini adalah XI-nya, data ke I-nya, dikurangi min. Minnya itu adalah 63,75. Dikurangi belum ditulis ya, sorry. Ulang, 32 dikurangi 63,75. Nah, gitu ya, kurung tutup, enter. Oke, hasilnya sudah ada. Hasilnya adalah 31,75. Nah, di sini karena kita tuh selalu menguranginya itu dengan sel yang ke-46, si rata-rata ini ya, dikuranginya kan selnya yang ini. Nah, kalau misalnya kita langsung tarik, nanti dia sel yang dikuranginya berubah gitu, bukan sel yang tadi. Jadi, supaya tetap sel yang itu yang kita kurangi, di sini kita ketikkan dolar di antara hurufnya. Gitu, supaya dia terus-terusan menguranginya itu dengan sel yang sama. Baru boleh kita tarik. Gitu, oke. Setelah itu, kan rumusnya XI dikurangi min dikuadratkan. Nah, sekarang ini XI dikurangi min dikuadratkan gitu ya. Oke, dikuadratkan berarti ini sama dengan tinggal ini dipangkatkan 2. Enter. Setelah itu ditarik aja sampai ke bawah. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, rumusnya kan hasil penjumlahan ini dibagi dengan N dikurangi 1. Sebetulnya ada dua versi ya, ada rumusnya tuh yang dibagi N, ada yang dibagi N dikurangi 1. Nah, kenapa Ibu pakainya dibaginya N dikurangi 1? Karena jumlah datanya cukup besar, yaitu 40. Kalau misalnya jumlah datanya hanya 30, ke bawah itu biasanya pakainya dibaginya N. Kalau Ibu pakainya N kurangi 1, karena biasanya kalau di statistika tuh jarang banget kita ngambil sampel cuma 30. Jarang ya. Kamu juga nanti penugasan dari Ibu pasti lebih dari 30 ya. Jadi kita pakainya selalu N dikurangi 1. Variasinya itu rumusnya ini, berarti kita, nah hasil penjumlahan ini, slash atau dibagi dengan N-1. N-nya kan 40. Dikurangi 1, berarti dibagi 39. Ketikan aja 39 ya, oke, enter. Gitu. Nah, untuk menentukan simpangan baku, ini tinggal pakai akar. Akar tuh kalau misalnya di Excel itu ada sintaksnya, namanya SQRT, singkatan dari square root gitu, akar kuadrat. Kurung buka dari ini, kurung tutup, enter gitu. Ini variasinya cukup besar, 139, karena memang betul ya, tadi kan cukup beragam juga datanya. Gitu, varians itu menunjukkan keragaman datanya. Semakin besar varians, berarti keberagaman datanya juga semakin besar. Nah, kalau simpangan baku ini untuk apa? Ini biasanya standar error. Jadi, kalau misalnya nanti ada error yang bisa kita terima tuh sekitar kurang lebih 11,79 gitu. Itu standar errornya ya. Oke, ini standar error ini akan kita pakai untuk nanti menentukan distribusi kenormalan, normalitas gitu ya. Oke. Nah, ini untuk data tunggal. Gimana kalau untuk TDF tunggal, cara menentukan masing-masingnya? Nah, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ini masih sama. Caranya seperti yang ini ya. Jadi nanti karena TDF tunggal sama data tunggal itu kan sama. Jadi kuartilnya juga pasti sama. Gitu, ini ya. Oke, ini hasilnya pasti sama. Nah, sekarang kita mau menentukan, ini kayaknya beda. 56, 65, sama 70,5. 56, 65, sama 70,5. Caranya sama seperti data tunggal ya. Kita tentukan aja letaknya di mana. Kemudian kita tentukan datanya yang mana gitu ya untuk TDF tunggal. Sekarang kita mau lanjut ke yang varians. Nah, untuk menentukan varians, rumusnya masih sama. XI dikurangi min. Oke, nah XI dikurangi minnya ini berarti XI-nya itu adalah yang ini ya. Nah, berarti sama dengan 32, pakai ABS dulu, absolut dari 32 dikurangi minnya itu adalah yang ini. Oke, kurung tutup. Seperti biasa di tiap hurufnya ini pakai dolar supaya dia itu menguranginya selalu sel yang sama.
Nah, kalau sudah, kita tarik ke bawah. Gitu. Ini hasilnya pasti sama dengan data tunggal sih sebetulnya ya. Oke, ini XI dikurangi min, dikuadratkan. Berarti tinggal sama dengan yang ini dikuadratkan. Terus ditarik. Oke, setelah itu, nah bedanya dengan yang data tunggal di sini. Kalau ini mah ada FI-nya, FI dikali XI min dikuadratkan. Artinya hasil pengkuadratan tadi yang ini kita kalikan dengan F gitu. Sama dengan F-nya dulu ini dikali ini. Oke, gitu. Tarik lagi ke bawah. Baru kita jumlahkan. Jumlahnya kan ini ya, tinggal kita tarik aja ke kanan. Oke, sudah. Jadi variansnya tinggal sama dengan ini dibagi N-1, berarti dibagi 39. Hasilnya adalah 139,2179 gitu. Oke, kita lihat dulu. Oke ya, nah simpangan bakunya sama. SQRT dari sini. Hasilnya itu 11,7 sama ya hasilnya ya dengan data tunggal. Tuh sama. Karena sebetulnya TDF tunggal tuh hanya ringkasan dari data tunggal gitu tanpa menghilangkan beberapa data. Tapi kalau TDF kumulatif ini kenapa ada yang beda karena kan ada interval itu yang menyebabkan dia tuh menjadi error. Tapi kelebihannya jauh lebih ringkas. Nah, sekarang kita mau ke sini. Kita akan menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, ini Ibu hapus dulu ya tandanya ya. Supaya nggak begitu pusing. Oke, untuk yang kuartil 1, kita tentukan dulu letaknya. Letaknya masih sama. Kuartil 1 itu 10,25, kuartil 2 20,5, kuartil 3 30,75. 10,25. 1 ke 4 kan baru 5. Berarti kalau ditambah 9 ini 10,25 ada di sini ya karena sumnya ini adalah 14. Berarti 10,25 ada di sini. Kita tandai bahwa kuartil 1 akan ada di sini. Warna abu-abu lah. Oke, warna abu-abu ya. Oke, kuartil 1. Nah, untuk menentukan kuartil, sama nih, ada B, ada P, ada IN per 4 gitu ya. IN per 4 berarti kan 1, karena ininya tuh 1 berarti 1 kali N dibagi 4 gitu. Terus ada F besar, ada F kecil. Ini kita kasih warna abu-abu karena ini menunjukkan kita sedang menghitung kuartil 1. Oke, seperti itu. Nah, B-nya berapa B-nya? Ini kan 52, berarti tinggal kita kurangi 0,5, hasilnya 51,5. P-nya 10. 1 kali N dibagi 4. 1 kali 40, 40 dibagi 4, 10 juga. Atau gini aja sama dengan 1 kali 40 dibagi 4. Oh, sorry. Oke, harusnya bukan titik bintang. Oke, gitu. F besar itu frekuensi kumulatif sebelum dianya. Berarti 1 sama 4, sumnya adalah 5. F besarnya 5. F kecilnya frekuensi dia sendiri 9. Gitu. Jadi, di sini nanti Anda akan memperoleh nilai kuartil satunya, rumusnya sama dengan B ini ditambah P dikali kurung buka lagi 10 yang ini ya dikurangi F besar kurung tutup dibagi F kecil kurung tutup lagi enter gitu. Nah, untuk yang kuartil 2 dan kuartil 3 nanti Anda coba kerjakan sendiri ya. Oke. Oke, berikutnya kalau kamu udah nyoba ini hasilnya ya. Untuk kuartil 2 ini adalah BP2N per 4 F besar sama F kecil yang kita tentukan.
Terus ini adalah untuk yang kuartil 3, masing-masing nilainya 65 sama 70. Oke, nah sekarang kita mau menentukan variansnya nih. Nah, oke, gimana? Sekarang pasti udah jauh lebih jago dibandingkan sebelum-sebelumnya kan? Karena udah banyak tutorial tentang ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran, dan menggunakan Excel juga. Udah keren deh. Sekarang kita lanjut supaya kamu jauh lebih keren. Melanjutkan latihannya ya. Nih, latihannya, kalau kemarin kan cuman sampai menentukan min, modus, dan median. Sekarang kita mau menentukan kuartil dan simpangan bakunya. Jangan lupa ini dikerjakan seperti tutorial yang sudah Ibu contohkan. Nanti dikirimkan ke Google Classroom ya. Oke. That's all for today. Thank you so much for your watching. Stay tune terus di channel YouTube Ibu karena nanti pasti ada banyak lagi materi-materi perkuliahan yang akan Ibu upload di channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe ya. Oke, Assalamualaikum.